mayoritas pada umumnya pakai konsep-konsep yang sangat general, ya, tidak spesifik. Eropa juga sama. Sekarang ini ada kebangkitan ya justru dari politik sayap kanan sebetulnya ya, yang juga menggunakan itu ke kebangsaan dalam pengertian yang sangat sempit, ya, kepransisan, ya, kebelandaan dan segala macam. Belanda ini yang undang partainya Geert Wilders yang 10-15 tahun lalu semua orang ketawa melihat dia gitu karena ngomongnya sangat-sangat absurd ya untuk dunia kita sekarang ini. Tapi sekarang dia laku. Itu populisme seperti ini baru sekarang di mana-mana tuh bermunculan sekarang. Jadi ini juga penting buat kita ya, untuk memahami dinamika bagaimana konsep-konsep itu dari waktu ke waktu terus diperbarui, mendapat makna baru dan mayoritas pada umumnya pakai konsep-konsep yang sangat general, ya, tidak spesifik. Eropa juga sama. Sekarang ini ada kebangkitan ya justru dari politik sayap kanan sebetulnya ya, yang juga menggunakan itu ke kebangsaan dalam pengertian yang sangat sempit, ya, kepransisan, ya, kebelandaan dan segala macam. Belanda ini yang undang partainya Geert Wilders yang 10-15 tahun lalu semua orang ketawa melihat dia gitu karena ngomongnya sangat-sangat absurd ya untuk dunia kita sekarang ini. Tapi sekarang dia laku. Itu populisme seperti ini baru sekarang di mana-mana tuh bermunculan sekarang. Jadi ini juga penting buat kita ya, untuk memahami dinamika bagaimana konsep-konsep itu dari waktu ke waktu terus diperbarui, mendapat makna baru dan seterusnya. Gitu. Nah, soal tadi yang diangkat Andan, saya kira penting sekali. Tadi ya, misalnya kayak cultural history kita tuh karena memang sumbernya terbatas. Ya. Dan sumber itu sebenarnya disimpan ya oleh orang secara sporadis atau banyak ya, saya kira inisiatif membuat arsip dan seterusnya, tapi belum saling terhubung. Gitu. Jadi saya kira perlu jadi agenda lah ya, di luar urusan buku ini ya, perlu jadi agenda ke depan. Inisiatif-inisiatif ini dipertemukan gitu ya. Karena tadi pada akhirnya untuk mengenali sejarah dari perspektif masyarakat kita sendiri ya, itu perlu usaha ekstra. Nggak semua orang menulis, itu juga penting ya. Orang-orang yang berperan penting di dalam sejarah nggak semuanya menulis. Jadi gerakan membuat sejarah lisan itu menurut saya harusnya dilakukan di mana-mana gitu ya. Dan ada banyak sekali hal yang kita belum tahu, belum mengerti ya. Saya terakhir baca tentang Makassar 50-an itu dari si Barbara Hadley ya, dia menggunakan arsipnya Skaba gitu ya. Tapi masih sangat-sangat general permukaan. Saya kira teman-teman di sini jauh lebih punya akses untuk ketemu langsung dengan para pelaku ya. Dan nggak usah mundur jauh-jauh. Sekarang ini kita menyelamatkan dulu nih teman-teman yang aktif tahun 70-an, 80-an, 90-an, teater ya, luar biasa di Makassar ya. Terus seni visual ya, musik dan seterusnya, belum lagi yang aktif lah gitu ya, demo-demo tadi itu berjilid itu kan, itu aja direkam kan itu banyak aspek yang saya kira pantas untuk didokumentasikan gitu. Kalau misalnya ada upaya semacam itu akan sangat membantu ya, memperkaya khazanah sejarah kita. Yang lain soal penerbitan ya, ini juga saya kira akses publik kita terhadap sumber-sumber yang langsung suara pertama kayak tulisan-tulisan lama itu kan terbatas ya. Gitu. Saya kira sih bagus itu kalau di jurusan sejarah tuh bikin project semacam itu gitu ya. Pilih tema tertentu gitu ya, terus menerbitkan sumber aslinya ya, seperti adanya aja ya, jadi nggak usah diedit sehingga lebih banyak. Itu juga membuka jalan orang untuk masuk ke masa lalu gitu ya. Kalau dia udah dapat kayak ulasan kayak begini, kadang-kadang berhenti di ulasan aja gitu. Tapi kalau kita kasih pancingan dalam bentuk sumber primer itu akan sangat membantu. Nah,
Ya satu aja kan ada itu, saya satu ini. Jadi kalau saya membayangkan juga ini ya, sumber lisan, ya, sumber lisan kita terutama yang terkait dengan tradisi lisan itu juga banyak sekali. Kenapa semua ini penting gitu ya buat saya? Ini hasil diskusi dengan beberapa teman terutama di luar ya. Mereka bilang gitu ya, sejarah Indonesia dan kebudayaan Indonesia ya, saat ini sumbernya yang kita gunakan untuk menulis tentang itu mungkin baru sekitar 10% dari yang ada sesungguhnya. Ya. Naskah-naskah, lontaran dan segala macam ini yang benar-benar dipelajari, dipahami dan seterusnya kan masih sangat terbatas. Nah, ada banyak hal ya, di samping tadi pengarsipan dan segala macam, juga dari segi kita nih sekarang gimana metodologi untuk membahas semua ini, menulis semua ini. Ya, masih dianggap sama beliau ini masih dianggap bahwa itu kayak dongeng, ada mistifikasi, mitologi gitu ya. Sementara cara membaca naskah-naskah ini sudah begitu berkembang, ya, hermeneutik dan seterusnya itu, yang memang hasilnya bukan sesuatu yang sifatnya faktual. Ya. Jadi misalnya kayak kita melihat naskah-naskah lama itu kan, apakah iya tahunnya ini bisa dipercayakan, itu selalu pertanyaannya kan, apakah benar namanya si ini ya, seperti apakah kita udah mengejain kepada. Tapi di sisi lain yang sebenarnya penting adalah worldview, pandangan dunia dari naskah-naskah ini yang juga sangat penting untuk diambil gitu ya. Dan itu rasanya buat saya itu masih sangat kurang gitu ya. Jadi tadi kembali soal kompendium pengetahuan kita ini masih sangat fragmented gitu ya. Kerja keras mungkin 2-3 generasi gitu baru kita punya, kalau benar kerjanya gitu ya, itu punya basis yang jauh lebih solid gitu ya, untuk bicara tentang banyak hal dari perspektif Indonesia sendiri gitu.